Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Baik, kali ini kita akan masuk ke praktikum yang ke-7 ya, kayak gitu ya. Yang ke-7, baik, saya share dulu ininya. Oke, kelihatan ya di sini. Untuk praktikum yang ke-7 tentang VLOOKUP sama dan H ya, untuk HLOOKUP gitu. Nah, di sini kita akan perkenalan dulu gitu ya tentang apa VLOOKUP sama HLOOKUP itu. Nah, VLOOKUP adalah fitur yang tersedia di Microsoft Excel untuk mencari suatu data pada suatu tabel atau pada range gitu ya tertentu di dalam kumpulan data. Jadi nanti ada kumpulan data, kita akan mencari suatu data kayak gitu. Nah, tapi dari sekian banyak data yang ada. Nah, kalau misalnya datanya masih 5 dan 6 baris seperti yang nanti akan ada pada contoh gitu ya, itu masih tergolong sedikit kayak gitu. Tapi bagaimana jika datanya sudah banyak kayak gitu ya. Nah, itu yang kita sangat memerlukan fitur ini kayak gitu. Nah, sebagai contoh mencari nama mahasiswa berdasarkan nomor induk gitu. Jadi kita kalau nama kan mungkin bisa terdetek banyak gitu ya, tapi kalau nomor induk atau NIM gitu ya, itu kan lebih unik gitu ya, jadi cepat gitu ke deteknya. Atau mencari harga barang berdasarkan nomor ID gitu ya, berdasarkan ID kayak gitu, atau yang lainnya. Nah, sintak VLOOKUP cukup sederhana, yaitu sebagai berikut. Sebagai ini sintaknya VLOOKUP, acuan tempat pencarian, urutan kolom yang memiliki nilai yang diinginkan. Oke, sebentar. Oke, wait. Oke. Nah, ini contoh percobaan satu ya. Teman-teman bisa mengikuti ini di Microsoft Excel-nya. Jangan khawatir, jangan kebingungan apabila ada kendala kayak gitu, karena mungkin bisa jadi sebagian masih juga nggak support kayak gitu ya, beberapa Excel kayak itu, tapi hampir rata sih semuanya akan support kayak gitu. Nah, yang pertama kita mencari tempat tinggal mahasiswa dengan NIM yang diambil dari suatu sel gitu ya, dari suatu sel. Jadi dengan rumusnya seperti ini ya, sama dengan VLOOKUP C6 A2 D4 dan D4,4. Nah, di sini kita lihat untuk sintaks sama dengan VLOOKUP C6 A2 D4,4 gitu ya. Jadi di baris di baris C6 gitu ya, di C6 kayak gitu, A2, D4 dan 4. Nah, ini artinya apa? Memiliki arti untuk mengambil nilai dari kolom keempat gitu ya, dari kolom keempat di sini, dari kolom keempat dengan rentang A2 gitu ya, dengan rentang A2 gitu. Nah, sampai dengan A4. Jadi rentang A2 sampai D4 kayak gitu ya. Jadi keseluruhan, dalam artian itu keseluruhan yang mengacu pada nilai di sel C6 gitu ya, di nilai C6. Oleh karena itu, output berupa binjai gitu ya. Jadi tempat tinggal saat mahasiswa dalam NIM, NIM-nya 101401091 gitu ya. Tempat tinggalnya di mana adalah di Binjai gitu ya. Tempat tinggal saat ini di Binjai. Nah, begitu. Nah, selanjutnya mencari tempat tinggal mahasiswa dengan NIM yang langsung dituliskan di dalam sintaks. Kalau tadi kita mencarinya itu berdasarkan ini berdasarkan kolom gitu ya. Ini kita cari berdasarkan sintaks gitu ya. Nah, itu menggunakan VLOOKUP gitu juga gitu ya, VLOOKUP, tapi di sini kita langsung memasukkan NIM-nya gitu ya. 11114011091 gitu ya. A2 D4,4. Nah, apa? Ini memiliki arti untuk mengambil nilai dari kolom keempat gitu ya. Nilai dari kolom keempat dalam rentang A2 sampai D4, dalam rentang semuanya mengacu pada nilai NIM yang 111401091 gitu ya. Jadi dia mengambil nilai yang itu, oleh karena itu outputnya juga binjai
gitu. Jadi dia mengacu di NIM kuncinya. Nah, terus ada juga mengkombinasikan, yaitu mengombinasikan VLOOKUP dengan if gitu ya. If, kalau kemarin kita juga sudah bicara tentang if kayak gitu ya. Nah, ini juga bisa kita kombinasikan sama if kayak gitu. Nah, di bagian yang ini if kita taruh di sintaks bagian depan gitu ya, sama dengan if gitu ya. If VLOOKUP C6 A2 D4,4 kayak gitu. Nah, dengan inisiasinya itu binjai, dibinjai, tidak dibinjai. Apa maksudnya gitu ya? Nah, memiliki arti apabila hasil VLOOKUP adalah binjai, maka tampilkan dibinjai, gitu ya. Jika tidak, maka tampilkan tidak dibinjai, gitu ya. Jika dia dibinjai, jika ada binjai, maka tampilkan dibinjai. Jika tidak, maka tidak dibinjai, kayak gitu ya. Makanya waktu pas ini mengacu gitu ya pada 140.141 dia ketemu tempatnya itu di Binjai kayak gitu ya, Binjai, kita kebaca Binjai, maka dia akan tampilkan di Binjai terakhir. Itu untuk kombinasi untuk VLOOKUP. Selanjutnya HLOOKUP. HLOOKUP hampir sama dengan VLOOKUP gitu ya. Perbedaannya adalah apabila VLOOKUP mencari secara vertikal gitu ya, secara vertikal. Nah, HLOOKUP itu mencari secara horizontal. Nah, sintak untuk HLOOKUP hampir sama seperti VLOOKUP, yaitu ini ya, acuan, tempat pencarian, urutan baris yang memiliki nilai yang diinginkan, gitu ya. Acuan, tempat pencarian, urutan baris. Nah, untuk percobaannya, kita lihat di sini, apabila gitu ya kita masukkan sintaknya sama dengan HLOOKUP D6 A1 D4 B6 gitu ya, itu memiliki arti untuk mengambil nilai dari baris yang sesuai dengan nilai pada sel B6 gitu ya. Pada sel B6 kayak gitu. Dengan rentang A1 sampai A4, rentangnya semua yang mengacu pada di sel D6 kayak gitu ya. Yang mengacu pada di sel di D6 kayak gitu. Oleh karena itu outputnya berupa almisfar. Jadi data pada baris ketiga gitu ya, pada baris yang ketiga kayak gitu, yang pada baris ketiga pada kolomnya gitu ya, pada kolomnya kita ambil nama kayak gitu ya, kita ambil nama adalah almisfar ini, gitu ya, karena kita mengacu di kolom namanya kayak gitu. Nah selanjutnya, untuk mencari nama mahasiswa dengan acuan yang dituliskan pada sintaks. Kalau tadi NIM, sekarang kita mengacunya itu dengan nama, gitu ya. Nah, di sini sama dengan HLOOKUP, gitu, kita masukkan nama A1 D4 ketiga, gitu ya. Memiliki arti untuk mengambil nilai dari baris ketiga, gitu ya. Dari baris ketiga, nih ya. Dari baris ketiga, ini teman-teman udah hitung baris satu ya. Atas ini jangan ini hitung satu ya. Ini udah baris ketiga, gitu. Data dalam rentang A1 sampai A4 semuanya yang mengacu pada kolom nama gitu ya, yang mengacu pada kolom nama gitu. Output berupa adalah almisfar. Di sini ya, pada baris ketiga mengacu pada kolom nama itu adalah almisfar. Ya. Selanjutnya kalau tadi VLOOKUP dengan if, ini adalah HLOOKUP dengan if gitu ya. Nah, nggak jauh beda, sama gitu ya, cuman cara metode pencariannya saja aja ya, horizontal gitu ya. If HLOOKUP nama A1 D3, D4 sama dengan 3 sama dengan almisfar. Kalau dia ketemu almisfar maka dia found, ditemukan. Tapi kalau dia tidak ketemu almisfar maka dia not found, tidak ditemukan. Nah, memiliki arti apabila hasil HLOOKUP adalah almisfar maka tampilkan found, jika tidak maka tampilkan not found gitu ya. Di sini dia menemukan ternyata untuk baris ketiga gitu ya, dengan nama kayak gitu ada ditemukan itu almisfar. Oke, untuk VLOOKUP atau HLOOKUP yang mengacu pada lokasi lain. Nah, itu kalau tadi dia hanya mengacu pada sheet-nya itu, ini bisa mengacu kepada sheet yang lain gitu ya. VLOOKUP atau HLOOKUP tidak terbatas hanya di sheet ataupun file yang sama kayak gitu. Nah, fitur ini bisa juga dilakukan dengan mengacu dari lokasi yang berbeda kayak gitu ya. Contoh ini misalnya ya, mengacu pada sheet yang berbeda. Ini sheet 1, ini sheet 2 gitu ya. Ini sheet 1, sheet 2 beda dalam Excel gitu ya. Nah, jadi untuk sheet 1 A2 D4 memiliki arti bahwa tempat pencarian berada di sheet 1. Jadi kita di sini kita tambah ya sheet 1 gitu ya. Jadi langsung ke detect itu kita lagi mencari data di sheet 1 gitu ya. Dengan rentang A2 sampai D4 gitu ya. A2 sampai D4 kayak gitu ya. Semua ini ya. Semua ini.
Nah, selanjutnya dia mengacu pada file yang berbeda. Kalau tadi dia masih dalam satu file tapi hanya beda sheet, kalau ini beda file kayak gitu, beda file Excel kayak gitu ya. Ini contoh ya sumber.xlxs gitu ya untuk sheet satunya kayak gitu. Nah, file percobaannya adalah sumber gitu ya, pakai ini sheet, ini rumusnya gitu ya, memiliki arti bahwa tempat pencarian berada di file bernama sumber xlxx gitu ya di sini. Ini nama filenya ya, sumber file. Kalau misalnya teman-teman di sini bikinnya mahasiswa.xlxs, ya berarti di sini pakai mahasiswa. Tergantung teman-teman nyimpannya itu dalam format dalam nama apa filenya gitu ya. Nah, itu rentang untuk set 1 rentang A2 sampai dengan D4. Intinya A2 sampai D4 berarti semua ya. Semuanya itu kayak gitu. Kecuali yang A1 itu ya. A1 kan bukan nilai ya. Gitu. Oke, itu untuk materinya singkat tapi sangat berguna kayak gitu ya, karena ini sering sekali digunakan. Nah, latihannya buat teman-teman, challenge-nya buat teman-teman, buatlah sebuah file Excel berisi biodata dan kumpulan nilai mahasiswa cukup 5 orang saja. Lalu buatlah file Excel lainnya yang berupa kartu hasil studi KHS, cukup 5 orang itu juga gitu ya. Manfaatkan VLOOKUP, HLOOKUP pada file KHS tersebut. Jadi yang seperti ini ya, kita ngambil di file KHS, kita gitu. Untuk pertemuan yang kali ini teman-teman kerjakan challenge-nya kayak gitu. Saya tunggu malam besok ya, saya tunggu malam besok untuk dikerjakan. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-7 kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil ilmunya kayak gitu dan bisa diimplementasikan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.